Dari Studio 9 VJ News TV mempersembahkan penistaan agama. Bagaimana sikap kita? Selamat menyaksikan. Sama MUI. Iya. Gak mungkin nongol. Ulama. Kalau saya sesat, kenapa gak ada nangka? Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir tuh. Ini cocot saya. Barang bukti ya. Kalau saya ini sesat ya. Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir. Sesat itu sesat. Oke, tangkap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sebangsa setanah air, dan dimanapun Anda berada, di belahan dunia manapun Anda berada, penistaan, pelecehan, dan penghinaan terhadap apa dan siapapun sangat tidak dibenarkan. Apalagi jika itu menyangkut persoalan keyakinan seseorang, keyakinan suatu bangsa dan negara, Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang berarti bahwa negara ini menerima, mengayomi, mengizinkan tumbuh dan berkembangnya ajaran agama. Dan semua penganut beragama sebagai warga negara Indonesia dilindungi haknya dalam melaksanakan kewajiban keberagamaan itu. Dilindungi hak-hak mereka untuk tumbuh dan berkembang sebagai makhluk Tuhan yang mencintai sesama manusia, mencintai alam semesta. Maka oleh sebab itu jika ajaran agama dihinakan, dinistakan, dilecehkan, sudah sepatutnya hal itu menjadi perhatian kita. Dan untuk itu, karena di Indonesia ada peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar 1945, di bawah Pancasila, yang mengatur semua itu. Maka jika ada orang yang melecehkan, menghina, menistakan agama, maka dia harus diproses secara hukum. Dan Anda tahu, jika yang dipakai adalah hukum Islam, penista, penghina, peleceh hukum Islam, peleceh agama Islam, penghina agama Islam, hukumannya cuma satu: dibunuh. Salam Pancasila. Agama apapun yang samawi, di situ menerangkan wujudnya Allah adalah manusia. Wujudnya toh, udah bingung. Nah, ketika saya ditanya orang, kalau ditanya orang, wujudnya bagaimana kau saksikan? Bisa jelaskan? Bisa, pernah kau lihat. Nah, wujudnya Allah di dunia ini adalah seorang manusia, laki-laki. Guru Krishna manusia bukan? Manusia. Laki apa cewek? Laki. Guru Siddhartha Gautama manusia bukan? Manusia. Pria wanita atau waria? Laki-laki. Laki-laki. Nabi Isa, ya, manusia bukan? Manusia. Pria apa wanita? Laki-laki. Nabi Muhammad manusia bukan? Manusia. Pria apa wanita? Laki-laki. Butek kamu, Pak Polisi ya. Kalau Pak Polisi dapat laporan kayak gitu, baca surat ayat 14 ya. Sungguh aku ini Allah, betul nggak? Yang ngomong gitu siapa? Di dalam filosofinya Allah, betul nggak? Tetapi secara real actionnya siapa? Nabi Muhammad. Wujudnya Allah saat itu siapa di dunia? Nabi Muhammad. Laki-laki bukan? Laki-laki. Yang saya bilang itu Allah siapa? Siapa bilang itu Allah? Bukan, itu wujudnya tok. Paham? Apa gak budek das, betul gak? Itu yang kau ingkari toh, konsep trinitas, konsep wasilah. Ah, kau itu ya. Majelis Ulama Indonesia, tolonglah Pak Ketua, tolonglah Pak Sekretaris atau wilayah cabang dari mana-mana ya. Tolonglah ya. Kami ini pingin di apalah ya, diproses apa ditangkap apa diadili di sidang gitu loh. Tetapi diuji materi ya. Mana yang benar, mana yang salah. Secara suara saya cuma sendirian loh. Contoh saya cuma satu. Ya ini aja. Lambe atas sama lambe bawah ini tok. Bukan lambe tua, saya di lambe atas ini loh.
Nah, sama lagi bahwa ini tok bukan lebih turah ya. Cuma dakwah saya di medsos, Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp. Kalau saya disesat, tinggal ditangkap toh. Apa susahnya toh? Di publik seperti ini, memang dakwah kami agak kontroversial ya. Menerangkan Allah di dunia itu mempunyai sifat wujud, ada wujudnya. Allah ada wujudnya. Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir, walaupun beliau adalah Nabi yang terakhir. Ada Rasulullah zaman ini. Kemudian beragama itu wajib lewat wasilah. Wajib Kemudian lewat wasilah. beragama itu dan ibadah itu wajib dengan rohani. Dengan rohani. Di manakah siratal mustaqim? Kemudian mursyid waris berbeda dengan amanah, KW atau palsu. Nah, saya dakwah di publik loh. Nah, kalau kami ini sesat, sangat mudah ditangkap. 3 tahun ini Pak Uzi. Kalau ada indikasi sesat, paling seminggu sudah ketangkap, ya. Dan anehnya 3 tahun, nggak ada yang merespon. Saya ekstrim loh menyampaikan loh. Kalau saya salah, ini kan masalah saya dianggap salah Pak Uzi. Tapi nggak ditangkap. Nabi Muhammad bukanlah Rasulullah terakhir loh. Bukan Rasulullah terakhir. Ya kan? Syahadat itu bukan mengucapkan loh, tapi bersaksi. Nah kan saya polos saja. Terus apa yang kau saksikan? Kau gak ngerti. Katanya orang-orang sholat menyembah Allah, mengingat Allah. Lah terus saya tanya, apanya Allah yang kau ingat? Kau bingung? Rasulullah itu hanyalah khayalan tingkat tinggi. Kan banyak itu Habib-habib itu, Masya Allah, mimpi bahkan ngasih amalan ya soal tertentu ya untuk mimpi ditutupi Rasulullah. Taek. Astagfirullah. Kena dari mana kau sama Rasulullah? Habib jancuk gitu ya. Astagfirullah. Habib jancuk itu ya. Jangan ngaku-ngaku doang gitu ya. Parah nih. Apa yang kau ingat dalam sholatmu? Sampai sekarang pun nggak ada yang bisa menjawab itu. Dan bunyinya syahadat itu bersaksi, bukan mengucapkan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Apanya Allah yang kau saksikan? Goblok. Astagfirullah. Ini miris ya. Islam telah rusak ya. Islam bukan seperti ini ya. Islam telah rusak. Saya pandang semuanya sama rata ya. Ulama, kiai, ustadz, gus, habib, buya ataupun mursyid sama rata. Nggak Sama rata ada katanya. hebat-hebatnya sama sekali, enggak ya. Karena mereka banyak yang palsu ya. Berbeda kalau ulama-ulama, kiai, habib, gus, mursyid yang asli memang saya junjung tinggi. Tapi karena banyak yang KW ini, pukul rata saja nih. Biarpun mereka keramat, pintar-pintar, keplak indah sih semua ya. Astagfirullah. Dan ini perang ya. Kami perangi Habib palsu, mursyid palsu, kiai palsu, ulama palsu, tapi cukup dengan uraian ilmiah tinggi. Ini yang paling membuat kita sakit hati. Kalian itu jujur ya. Kamu sholat nyembah siapa? Apa yang kau ingat? Allah cap taek. Loh, tak taek no ini loh. Harus semua dibantah ya. Bahwasanya agama kalau menurut saya itu tidak seperti yang disampaikan oleh ulama-ulama dunia. Agama bukan tentang teori, bukan tentang diskusi, tanya jawab, pemahaman, pengetahuan ataupun ritual, tapi agama adalah ma'rifatullah ya, hubunganmu dengan Allah. Berawal Ya, ini dia ya sama seperti Weldo dan Saiful Karim, berkedok ma'rifatullah. Jadi yang dia gembor-gemborkan ajaran ma'rifatullah, tapi nyatanya hal-hal yang diajarkan, coba simak teman-teman, ini parah banget. dari kenal dan beserta dengan Allah. Maka jalan menuju ma'rifat adalah lewat metodologi, karena harus sampai ma'rifat baru dia mulai beragama. Awaluddin ma'rifat. Jadi bukan tentang teori, cerita, omong kosong, diskusi, tanya jawab, mudzakarah yang nggak penting ya. Ngaji bagi saya nggak penting ya, karena ngaji pun ya Nabi nggak mengajarkan mengaji Quran yang itu ya.
beliau kalau mengajarkan kitab yang itu ya pasti dusta, karena beliau seorang yang tidak bisa membaca dan tulis. Nah, padahal beliau seorang guru, berarti beliau tidak mengajarkan Quran yang tertulis lafal ataupun huruf. Jelas ya? Benar, so? Jelas ya? Demikian juga buktinya ya, Nabi tidak membukukan, memusafkan Quran di zaman itu. Demikian juga Sayyidina Abu Bakar, Umar, baru kemudian Sayyidina Utsman baru dibukukan. Berarti ngaji tidak penting karena tidak diajarkan Nabi, dan itu pun bid'ah lah apa. Jadi sangatlah keliru ya kalau orang berbondong-bondong mengaji Quran, mulai membaca, nahwu, menghafalkan arti dan sebagainya. Itu salah karena bukan Quran yang itu yang diajarkan Nabi. Kok berani bang? Iya jelas ya, Nabi mengajarkan kitab yang qadim. Makanya beliau menyampaikan agama diawali dengan baiat. Jadi ya, siapapun yang tidak lewat baiat berarti mereka tidak akan kenal kitab yang qadim, Quran yang qadim. Mereka hanya akan membaca Quran yang mushaf. Akan hal ini Mr. M tahu, inilah kelemahan ulama-ulama dunia yang mereka hanya tahu teori, pengetahuan, pintar-pintar membaca, nafsir, akal, kemudian menghafal, tapi tidak tahu cara untuk menunjukkan cara prakteknya. Makanya begitu Taklim Al-Ifat hadir ya, kami sikat dengan pemahaman rukun yang paling dasar, yaitu rukun Islam yang pertama, syahadat. Gak satu pun yang bisa membantah akan ini. Apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Gak satu pun ulama dunia yang berani merespon pancingan Mr. TM ini. Berarti memang mereka tidak ngerti sama sekali. Nah kalau syahadat gak ngerti berarti dia kafir apa sudah Islam? Kafir, belum Islam ya. Mereka sudah haji loh, kafir apa Islam? Kafir. Mereka sholat loh 7 rakaat, 7 waktu misalkan. Kafir apa Islam? Kafir. Lu mereka bisa baca Quran loh, apa lo? Kafir apa Islam? Kafir. Kita nggak usah bahasa yang tinggi-tinggi ya, paling dasar ternyata mereka sama sekali tidak ngerti ya. Makanya kami jadikan mainan ya. Saya goblok-goblokan, bodoh, tolol, plonga-plong, lolak-lolak, saya bisi, jancuk, picek, matamu asu, taek, nggak akan bisa bantah ya. Padahal mereka keramat ya, pinter ya, punya pondok pesantren ya, santrinya banyak ya. Loh, harga dirimu di mana? Di mana-mana saya goblok-goblokan meweneng ya, karena tahu ini sedang berhadapan dengan biangnya ya. Itu tentang syahadat ya, apalagi tentang cara mengingat Allah. Nggak mungkin ya, semua orang mengaku sholat, tapi saat ditanya siapa yang kau sembah dalam sholatmu, masih mengaku ya Allah katanya. Kemudian saya tanya lagi, apa yang kau ingat dalam sholatmu, masih mengaku Allah katanya. Pertanyaan yang ketiga, apanya Allah yang kau ingat? Mulai lola kayak pedas ketulup itu plonga-plong ya, nggak akan bisa kau bantah ya, nggak akan bisa juga kau jawab. Ini bukan ranah teori, hanya orang-orang yang tahu praktikal ya yang bisa menjawab akan ini. Kalian itu jujur ya, kamu sholat nyembah siapa? Apa yang kau ingat? Allah cap taek. Dengarkan ini sekali lagi, saya ulang ya, ini yang paling membuat kita sakit hati. Kalian itu jujur ya, kamu sholat nyembah siapa? Apa yang kau ingat? Allah cap taek. Tak taek no ini loh. Gak harus semua dibantah loh, Mas Imam. Taek, goblok loh. Gue gak dibantah. Mereka mengaku mengingat Allah. Sekarang saya tanya ya, apanya Allah yang kau ingat? Goblok, beda kayak gitu. Loh. Harga dirimu mana?